Halo Mas Febri Handoyo. Halo Ya. Mas Ferry. Oke, selamat datang di sini Mas Oke. Febri. Gimana Feb? Jauh nggak Feb? Lumayan agak nyasar dikit tadi di masuk-masuk itu, tapi ya wes enggak apa-apa. Oke. Lama juga nggak main ke arah selatan tuh Arah Mas. selatan. Lah kamu biasanya main kemana? Nggak pernah main. Oh nggak pernah Iya, main. karena PPKM wes pulang kerja di kos aja. Oke. Ya. Paling GoFood apa-apa kalau makan yus gitu terus udah bulan-bulan gitu sih. Oke. Jadi Febri ini sekarang divisi Markom ya, Marketing Iya, and Communication. Oke. Yes. Di salah satu hotel, sebut namanya boleh? Boleh enggak Boleh, apa-apa. di Horayos ya. Horayos Malioboro Hotel. Itu di mana itu Horayos? Itu Jalan Gowongan kilo nomor 57 Yogyakarta. Gowongan tuh berarti dekat Malioboro. Dekat ring 1 Mas Yan. Oke. Gitu. Saya pura-pura nggak tahu ya Pak. Benar ya ngerti. Ya soalnya kan sing nonton kan. Iya, biar tahu penonton. Oke. Apa itu Markom itu, Web? Sebenarnya kalau Markom itu apa? Intinya adalah kita yang apa ya? Penyambung lidah ya perusahaan gitu. Gimana kita membangun brandingnya, membantu marketing biar istilahnya, biar orang tuh tahu nih Horayos itu yang mana sih gitu pertamanya. Biar terus setelah itu kita yang membangun gimana orang tuh milih kita tuh kenapa gitu. Nah itu kita yang membangun itu. Saya membangun itu dengan tim saya gitu. Apa caranya, dengan apa itu membangun? Itu banyak sih Mas. Kita bisa mungkin CSR gitu, terus siaran dengan sama media, terus kita bikin event-event gitu yang sebenarnya mungkin non profit buat kita ya, tapi dengan influencer segala macam gitu-gitu sih Mas nanti. Kira orang kan lebih melihatnya itu secara halus gitu loh, lebih soft gitu orang lihatnya. Oh ini ternyata di Horayos ini, Mbak ini di Horayos gitu, jadi lebih soft, nggak yang langsung jalur keras gitu loh Mas. Apa itu jalur keras ki sing piye itu? Jalur keras itu maksudnya yang ya langsung ini Horayos tuh yang ini kan enggak. Jadi kita harus dengan jalur yang kalem gitu. Kan kalau kita bikin event, bikin acara apa kan orang ini ternyata main di Horayos nih si pembalap ini nih, si Anya nih di sini gitu. Jadi kan lebih halus lah kita. Oke. Gitu. Kalau yang itu yang enggak halus itu sing model piye itu? Sing door to door atau? Nah, iya itu kan mesti cara lama kan Mas yang kayak gitu kan. Mungkin kayak yang pakai flyering atau apa gitu-gitu kan cara lamanya gitu. Nyebar di jalan perempatan. Itu kan kita udah enggak sih Mas sekarang, lebih pakai cara-cara yang soft aja gitu. Nah, uniknya Febri ini, saya kenal Febri ya jelas di tahun 2016 ya, waktu di mahasiswa gitu. Tapi lebih masuk lagi terkait sama Horayos ya waktu bimbing TA, tugas akhir. Nah, di situ kan kemudian Febri, uniknya itu adalah saya itu pembimbing kedua. Iya. Karena Febri dalam tanda kutip terlambat untuk ini. Karena kenapa Feb? Keasikan kerja? Iya, mungkin lebih ke keasikan kerja. Jadi kan dari anak PKL yang belum lulus, jadi ceritanya ya Mas aja nih waktu kenapa kok bisa kerja terus telat. Jadi PKL kan saya tuh 6 bulan ya. Selesai terus. Padahal yang lain ada yang 3 bulan. Lama tuh, agak lama dikit. Udah mau selesai tuh diperpanjang terus nih sama HR-nya. Udah Mas, perpanjang dulu ya. 2 minggu wes enggak apa, ngabisin bulan. Oke Pak, siap enggak apa. Ya wes saya extend nih terusan. Habis itu sekitar seminggu setelah saya selesai itu, teman saya ada yang ini kan sidang. Wah, teman saya sidang, saya belum ngerjain sama sekali posisinya waktu itu. Sidang terus ya wis lah saya datang, enggak enak kan teman kelas datang ke kampus, tahu-tahu ditelepon itu langsung sama GM-nya. GM Horayos. Oke. Waktu itu Feb di mana gitu. Wah, lagi di kampus Bu, gimana Bu gitu. Ya wis mampir ya nanti ke Horayos. Oh ya siap Bu, ntar sore ya Bu, jam 3 jam 4 saya mampir. Oh ya Feb, nanti saya tunggu ya. Oh iya siap Bu. Udah datang akhirnya. Datang tuh parkir, masuk tuh tahu-tahu udah di lobi kan ibunya sama ini dosemnya waktu itu, dosem lamanya. Apa itu Dosem Director of Sales and Marketing. Yang lama iya. Terus ya wes ngobrol, duduk gitu. Sama EAM waktu itu bertiga, GM, EAM sama Pak dosemnya ini. Terus
iya Bu gimana, terus tahu-tahu udah tuh dikasih surat kontrak Pak. Iya Mas ya, Ya surat terserah kontraknya kamu. nih taruh. Loh gimana Bu, udah tanda tangan aja. Terus saya baca bentar kan, kok kontrak. Udah besok masuk kerja ya Feb. Iya siap Bu. Udah tanda tangan. Itu setelah magang tapi. Iya setelah magang itu Setelah kan 6 bulan. Setelah selesai baru saya itu langsung selesai seminggu kan saya pulang. Terus itu pas ke Jogja terus suruh mampir tanda tangan, udah besoknya langsung masuk kerja. Ya apa ya, kadang kita nggak bakalan kepikiran gitu bakalan anak magang yang jadi kerja di situ kan, juga saya nggak mikir ke situ gitu kan awalnya. Cuman mungkin dari atasan saya melihatnya lain, yus lah ini anak kayaknya punya potensi nih, yus lah daripada nyari yang lain ini aja gitu. Terus akhirnya saya karena awal kerja gak susah juga nih, kayak waduh iya ini kerjaan kan masih baru ngerasain kerja, baru ngerasain under pressure gimana. Kalau apa ya bener yang bertanggung jawab dengan kerjaannya gitu, karena juga udah dibayar kan. Kalau dulu kan enggak dibayar kan karena masih PKL atau magang gitu. Wah ini udah jadi bener-bener keteteran banget sih, bener-bener nggak bisa apa ya megang TA dikit pun tuh bener nggak bisa istilahnya. Padahal temanya juga pekerjaan sendiri gitu loh Mas, tentang PR juga waktu itu kan, tentang PR juga, tentang kerjaan juga, tapi kan untuk merangkai katanya, untuk nyari referensinya segala macam itu kan butuh waktu. Dan waktu itu benar-benar yang setiap hari itu ibaratnya harus lembur, karena kan belum tahu nih ritme pekerjaannya seperti apa, masih meraba-raba gitu kan. Meskipun sebelumnya udah magang ya. Iya, meskipun sebelumnya magang kan, tapi cuma ya lah mantu-mantu aja sebisanya. Karena kan kelasnya anak magang nih, kalau waktu udah kerja kan bener-bener yang ya wes di deadline harus selesai ini ini gitu terus. Waduh. Dan saya kan waktu itu masih bener-bener belum, nggak ibaratnya banyak hal yang belum saya pahamin. Dan banyak hal itu kan bener-bener kayak misalnya harus ngedit foto, ngedit video, saya nggak tahu sama sekali caranya. Suruh nih Feb, coba nih bikin editing ini, bikin desain ini, waduh nggak tahu juga caranya. Akhirnya ya tanya ke temen, belajar bikin satu desain tuh waktu itu bener-bener sampai itu masih ini ya, masih apa Ramadan, dari pulang apa terawih sampai sahur itu coba bikin satu desain doang. Diajarin sama temen kuliah, sama Ervin waktu itu. Sama Ervin. Iya diajarin. Wah ya uslah. Jadi itu ternyata saya lihat sekarang, aduh jelek banget ya sekarang ya. Kayak wah nggak layak nih sebenarnya kayak gini. Padahal dulu udah ini bagus banget, udah gitu. Effort banget dulu Pak, udah yang yus lah nggak apa nggak tidur, yang penting kerjanya selesai gitu Pak dulu. Lebih mengejar itu, padahal sekarang kayak waduh banget ya kayak gini ya, kayak nggak layak nih kayak gini nih sebenarnya gitu kan. Ya gitu sih, makanya kenapa akhirnya saya milih ya wis lah nggak apa extend sampai 1 tahun ya. Kan harusnya 2019 udah lulus, sampai 2020 kemarin baru selesai gitu. Ya, alhamdulillah. Tapi memang sesibuk itu Feb. Iya memang sesibuk itu, karena kan waktu itu keadaan juga masih ramai kan. Jadi masih apa ya, banyak event, banyak ini, banyak itu, promo segala macam harus jalan. Jadi bener-bener yang banyak, bahkan hari libur saya nggak libur karena harus bener-bener masuk, harus mengejar deadline-nya kan Mas. Yang nggak bisa ditinggal gitu, ya wis harus masuk, harus lembur. Sampai sering diusir sama GM-nya, kayak saya malam kan saya lembur. Ngapain kamu Feb? Lembur Bu, kan katanya Ibu harus revisi yang ini gitu. Udah balik sana, kamu kan masih ada hari esok lah, udah nggak usah. Daripada ntar kamu malah sakit apa gimana, yang repot saya malah nggak selesai kerjaan kamu. Udah sampai sering diusir ya, karena emang nggak bisa selesai kerjaannya di waktu jam kerja itu, karena masih banyak belajar, banyak ini, itu benar-benar beratnya di situ sih waktu awal-awal kerja. Gitu. Sekarang itu bukan berarti bukan berarti ketika pandemi ya, tapi setelah kalau sekarang kita lebih apa ya, saya lebih udah tahu lah ritmenya harus seperti apa. Itu udah lebih terkontrol lah, bisa udah ada timeline-nya udah saya bikin, udah misalnya kerjaan harusnya selesai kapan udah selesaiin hari sebelumnya gitu-gitu sih Mas. Jadi lebih enak, lebih enjoy. Cuman ya lebih banyak tanggung jawabnya juga sekarang gitu. Gitu sih Mas.
asik sih sebenarnya. Tapi memang kamu dari awal di hotel ya, kayak OJT 1 di hotel. Satu hotel. OJT Dulu 2 housekeeping. Housekeeping. 1 bulan. Terus kedua di ini di Taman Pintar. Oh, bukan hotel ya? Bukan hotel. Yang kedua. Bagian apa Taman Pintar? Guide atau? Enggak, marketing. Apa namanya? Informasi sih, marketing dan informasi waktu itu. Jadi ya sebenarnya cuma lebih melatih public speaking juga sih, karena kan harus ketemu orang segala macam, ngobrol-ngobrol, oh gini-gini, nelpon ini. Ya simple sih, cuman ya apa ya, saya kan bukan tipe orang yang kalau duduk terus bekerja itu malah nggak bisa, saya masih capek gitu loh. Lebih asik yang saya keluar ketemu orang, ngobrol-ngobrol sama orang baru, itu saya lebih suka. Lebih apa ya, lebih enjoy, lebih cepat rasanya waktunya gitu. Kalau yang di office terus itu malah capek, ini kapan pulangnya, kayak jam segini terus gitu-gitu. Yang kayak gitulah ya orangnya. Tapi waktu PKL itu memang kebetulan diterima di sana atau kamu memang sudah mengincar posisi di Markom? Sebenarnya saya juga gak mengincar ya. Ya mungkin ini sharing juga ya ke teman-teman yang nonton nanti, bahwa kita tuh kadang waktu pengen PKL atau magang itu mikirnya wis lah, sementing ini selesai, ngerjain tugas akhir udah. Kita nggak mikir setelah itu kita bakalan apa. Saya pun dulu jujur seperti itu Mas ya. Jadi ya wis lah, saya milih kenapa bintang 3 ya wis, biar lebih gampang gitu, karena kan kalau yang lain lebih tough ya. Kalau bintang mungkin langsung ke bintang 5 ya lah bagus, tapi bakal lebih tough gitu. Akhirnya saya milih ini di Horayos. Saya mikirnya ya biar cepat lulus aja dulu awalnya. Ya wis kan. Setelah itu ternyata dengan tim saya waktu itu, tim sales and marketing, wah kok enak. Jadi kayak benar-benar lebih kayak keluarga jadinya gitu. Merasa nyaman juga di sini ya. Lama-lama saya baru kepikiran tuh, kenapa kita waktu magang itu penting. Kenapa kita harus all out juga gitu. Sebenarnya bukan cari muka atau apa ya. Jadi lebih ke all out, bisa nggak sih bantuin ngerjain apa itu, kita bisa nggak gitu. Karena kan kita nggak pernah tahu, ternyata besok nih ada yang resign, ya wis lah si Febri aja, si A aja, dia kemarin bisa kok, dia bagus kok gitu. Jadi mungkin buat teman-teman itu sih, jadi jangan istilahnya kalau udah PKL atau magang yang tadi itu jangan cuma buat TA aja intinya, tapi ya kalau bisa cari peluang nih, besok kerja, siapa tahu dapat kerjaan juga gitu kan, lebih bagus juga gitu. Cuma lebih bagus lagi kerjaan dapat, TA juga on time nih, nggak kayak saya kan kerja tapi telat juga setahun, tapi ya wis lah, nggak apa-apa. Siap gitu. Kalau sekarang kondisinya gimana PPKM ini? Sekarang ya lumayan lesu, jadi ya karena apa ya, syaratnya kan juga banyak kan Mas, harus vaksin, harus pakai swab antigen segala macam. Jadi emang okupansi turun jauh. Ya mungkin sekitar 40-30% lah okupansi sekarang. Meeting juga agak jarang, paling ya akad-akad gitu yang cuma sedikit, 30 pack, 30 gitu pack ya? Bukan akad jual beli gitu. Iya, promo itu sih. Tapi hanya 30 pack ya? Kalau tadi bukannya Febri bilang iya, 30 itu waktu akadnya hanya. Akadnya toh. Yang ada di ruangan itu memang maksimal 30 pack. Jadi dari KUA juga harus ada ininya kan, maksimalnya 30 pack. Kalau bisa lebih nggak mau beliau kayaknya. Emang harus nunggu di luar gitu. Jadi sekarang emang pakai box banyak kan. Jadi 30 pack, habis itu yang lain katakanlah misalnya ada 100 orang nih. Udah selesai 30 ini kan udah pulang. Nanti yang 30 itu di jam setelahnya, tapi drive thru. Jadi cuma tanda tangan, masukin amplop, nggak salim, udah paling nggak foto-foto aja, ambil boxnya, udah pulang, cepet banget. Dan itu naik kendaraan? Enggak, tetap jalan sih. Oh, tetap jalan. Jadi tetap masuk hotel. Tetap masuk hotel, iya tetap. Cuma cepet banget sekarang. Dulu kan lama ya, karena masih ada yang ngobrol-ngobrol sambil reuni, sambil apa. Berarti pas akad itu 30. Iya. Terus kalau mau ada acara berikutnya, yang 30 ini bisa tetap di dalam atau sudah selesai? Biasanya kalau keluarga inti ada yang nunggu di dalam, tapi banyak kan ya langsung pada pulang sih Mas. Jadi kalau tamunya misalnya 100 orang, yang 30 ini kan ikut akad, tapi yang 70 datangnya nanti. Iya, gitu. Tapi kan dan ketika datang cuma ngambil cuma ngambil, ibaratnya cuma masukin, ngambil tuh udah pulang. Kalau nggak masukin amplop gimana? Ya boleh sih Mas. Kalau amplopnya kosong?
ya nggak apa-apa itu terserah dianya lah ya. Oke. Cuma emang lebih ketat sih sekarang semua karena kan juga dari Kemenpar dulu ada ininya kan sertifikasinya yang CHSE itu ya. Juga kita juga udah lama juga. Semua staf juga udah vaksin 2 kali, jadi ibaratnya kita juga udah menjaga kita nih gimana caranya biar tamu masa aman dan nyaman gitu kan. Hand sanitizer, cek suhu juga wajib segala macam. Saya pun juga berangkat kerja juga harus cek suhu segala macam. Semua emang lebih ketat sih, kayak ya wis lah udah terbiasa. Kayak awalnya kan juga malas kan. Ngapain kayak nulis ini segala macam cek suhu kan agak malas juga gitu loh. Ya tadi kayak waktu masuk kamu juga langsung pakai sanitizer di sini. Terus untung ditembak sama bedu tadi. Udah kayak ya wis lah udah biasa gitu ya. Iya sih bener sih. Saya tuh sampai ini loh, sampai pakai masker. Itu udah kayak oh ini pandemi ya gitu. Saya lupa kalau ini saya pakai masker itu karena Covid gitu. Sekarang saya pakai masker karena ya itu suatu kayak kebiasaan gitu loh, kebiasaan. Terus waktu pakai masker, oh kok saya biasa pakai masker, baru saya ingat oh ya ini pandemi ya gitu. Kadang kalau kita lupa sekarang bisa lupa nggak pakai ya, keluar meskipun cuma ke burjo gitu naik motor kayak waduh, kayak rasanya nggak pakai celana gitu loh mas. Lupa pakai masker tuh kayak waduh ini kayak diliatin orang gitu. Saya mending nggak pakai celana daripada nggak pakai masker. Ya enggak juga sih semuanya sih masalah gitu lah. Oke, itu sih sekarang. Nah ini Feb, terkait sama PPKM gitu. Tadi kan ada Febri bilang kalau Markom itu salah satu kegiatannya adalah memberikan informasi terus melalui media apapun itu, terus ngundang tamu, terus juga mungkin ada dari media massa, siaran di radio juga. Nah kalau sekarang masa pandemi ini gimana Pak? Sekarang karena ini ya mas, budgetnya kan nggak sebesar dulu, jadi kayak kita dulu banyak budget yang untuk misalnya ke apa radio gitu, terus kita ke koran segala macam kan banyak. Sekarang jarang sih mas, punya budgetnya banyak dipotong segala macam, jadi mending pakai lebih mainan di ini sih, di apa Instagram, di apa yang kita Instagram booster gitu loh mas, jadi nggak terlalu banyak keluar budget. Karena sekarang kan ibaratnya lagi suffer-suffernya kan, daripada nanti teman-teman nggak bisa kajian, potong servisnya atau segala macam, mending buat yang lain aja nih yang lebih, kalau bisa pakai cara yang apa ya efektif juga dan itu budgetnya lebih kecil, kenapa enggak gitu kan. Yang penting kan kita intinya kan sama, intinya kan juga membangun apa branding kita juga kan, intinya kan gitu. Tapi emang waktu dulu di radio sama bikin tor mungkin untuk koran gitu, itu emang efektif karena TA-mu tentang efektivitas kan? Iya. Oke. Sebenarnya juga apa ya, efektif juga itu lumayan efektif sih mas sebenarnya. Cuman karena tolak ukurnya kan juga agak susah nih ya. Benar. Ininya. Kalau sekarang kan kenapa lebih saya misalnya mainin di Instagram sekarang kan, dulu lebih ke itu banyak segala macam. Itu apa ya? Kalau dulu itu emang saya harus lakuin itu juga. Budgetnya itu harus dipakai. Kalau nggak dipakai ya berarti kamu nggak kerja gitu, intinya kan gitu. Berarti kan oh ya wes. Berarti saya harus nyari event, nyari apa, bikin biar kita punya apa ya brandingnya lebih terbangun gitu, biar orang kan lihat oh ternyata nih di koran baca nih Yoreos lakuin apa CSR-nya misalnya ke Gunung Kidul, kita membantu masyarakat yang kekeringan dengan 5 tangki misalnya, kan gitu-gitu kan mas. Tapi kan biar orang kan ketika membaca di apa di internet di koran-koran wah keluar semua, intinya kan seperti itu, biar orang lebih kenalnya kan yang baik-baik gitu kita ya gitu, lebih gitu sih mas. Kalau sekarang karena kita kan lebih mengejar ke ini ya apa ke revenue-nya biar banyak kan, jadi lebih sementing intinya promosi ya, untuk nyari ini sih, nyari revenue sih mas. Kenapa Instagram Booster yang dibus lebih ke promo-promo kita, kayak kita posting yang promo akad atau kamar atau apa gitu-gitu sih sekarang. Dan rame itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, meskipun jumlah pack sedikit tapi lebih ramai secara jumlah eventnya sih. Kalau sekarang, kalau untuk akad ya alhamdulillah lumayan, karena juga harganya sangat bersahabat lah, pandemi juga kan, kasihan gitu. Jadi kan itu juga kita membantu juga sih mas. Kenapa? Kan banyak yang di rumah kan atau apa yang harusnya udah mau nikah udah banyak apa nabung, tabungannya habis karena
selama pandemi mungkin pekerjaannya terganggu, gajinya nggak kayak dulu gitu-gitu. Kayak saya juga ngerasain gitu. Udah waduh nggak kayak dulu nih dapatnya nih, ya wis lah harus gimana saja ngirit segala macam. Udah ngirit juga tetap habis juga tabungan kan gitu kan Mas. Jadi ya kita juga membantu yang berniat baik untuk menikahi dengan memberikan promonya gitu intinya. Tapi sempat ada yang cancel nggak, Pep? Banyak sih Mas sebenarnya. Ada beberapa yang agak ini juga kasihan sih lebih. Karena contoh ada kakak saya nih mau nikah itu dari bulan akhir Juni pertama. Akhir Juni, habis itu Hamin 5 hari beliau nelfon saya, Mas ini maaf banget Mas, ternyata calon saya positif. Karena calonnya kebetulan orang positif Jakarta. Positif COVID. Iya kan, yang orang Jogja kan yang wanitanya nih, jadi yang laki-lakinya yang di Jakarta positif COVID. Oh ya udah Mbak, nggak apa-apa, berarti diundur ya Mbak ya. Postpone nih, karena kalau orang Jawa harus nunggu tanggal lagi. Itu akhirnya dari Juni move ke Juli akhir. Juli akhir udah kemarin PPKM diperpanjang dan nggak bisa datang lagi yang calonnya dari ini. Udah habis itu mundur lagi Agustus. Sekarang kan Mas kemarin beberapa hari dulu harusnya, cuman yowes nggak bisa lagi karena PPKM panjang lagi. Habis itu yowes lah Mbak, kayaknya nunggu selesai aja PPKM-nya. Gimana kalau misalnya saya kan juga, karena mbaknya kasihan juga nih udah full payment semua udah dibayar sama mbaknya, dan misalnya kalau postpone kan kita juga masih keep uangnya gitu, masih dayanya nggak hangus, nggak yang kita yowes lah ini karena udah cancel postpone 3 kali ya ini nggak bisa Mbak diambil lagi gitu, nggak sih. Kalau kita lebih betternya ya mending mundur aja nggak apa-apa. Tapi ya emang ini nggak tahu sih mau sampai kapan juga kan. Ya wis lah. Tapi gini Feb, kalau itu dalam kondisi normal, artinya tidak pandemi atau pandemi tapi nggak ada PPKM. Kalau mundur-mundur kayak gitu biasanya ada maksimal ininya, maksimal mundurnya itu ada kita. Jadi katakanlah ya wis lah mundur maksimal misalnya sampai 2 bulan gitu. Jadi tergantung kesepakatan di awal ya Mas di CL-nya gitu. Ya wis nanti misalnya kalau misalnya cancel uang kembali katakanlah ada yang 70%, ada yang 22%, 50% itu tergantung dari jaraknya cancel ini dengan eventnya ini mau running kapan gitu sih. Udah ada tertera semua sebenarnya. Dan itu sudah ada kayak kontraknya gitu. Udah ada. Makanya kan ketika misalnya udah mepet nikahnya besok sekarang cancel ternyata ada apa gitu. Yo nggak bisa, tetap harus udah kita running kan ibaratnya gitu secara sistem. Loh emang ketika masa ini ada PPKM kemarin tuh nggak ada CL-nya? Ada tetap sesuai. Jadi karena itu kan masih agak postpone kan masih agak jauh-jauh hari ya Mas. Jadi masih ya wes lah nggak apa-apa, karena kita juga belum prepare bahan-bahan segala macamnya, kita dekor juga belum, jadi ya wis lah nggak apa-apa. Kalau mepet banget H-1 gitu ya wis lah nggak bisa, tetap running hitungannya. Tapi ada gitu. Yang mepet H-1 atau hari H cancel gitu? Hari H ada Mas kemarin itu, tapi bukan akad ya. Jadi bulan Juli itu klien dari Jawa Timur pokoknya. Lumayan banyak itu sebenarnya, kayak 120 orang gitu, 120 pekan pakai 2 atau 3 bis. 120 orang. Jadi ya wis lah saya make sure dulu kan H-1 telepon-teleponan kan pasti intens gitu telepon. Masih aman kok Mas, ini udah mau TW kita. Iya udah, alhamdulillah Pak gitu. Dari sananya bilang masih aman gitu. Saya udah nanyain kan semuanya Mak. Tapi udah ini ya Pak, perlengkapannya siap semua ya. Jadi kan emang harus misalnya yang kayak vaksin atau apapun itu antigen semua udah disiapkan juga dari beliau-beliaunya kan. Mungkin udah kok Mas, sudah aman pokoknya, semua udah kami atur gitu. Oh nggih Pak, siap, semoga tetap jalan nggih, semoga aman sampai Jogja gitu. Udah gitu pagi subuh saya telepon lagi, oh Mas ini udah mau nyampe Jogja, kita mau ke pantai dulu nih. Oh udah Pak, alhamdulillah nanti bisa main pantai dulu, baru nanti sore ke hotel istirahat segala macam. Biasalah gitu lah Mas. Sekitar jam 10 mungkin Bapak telepon lagi, Mas bisa ketemu saya nggak sekarang? Gimana Pak? Hari H itu? Hari H itu udah hari H pagi ya. Karena kan saya udah
info teman-teman juga kan, maksudnya nanti estimasi datang jam berapa, misalnya sore atau malam kan, biar kamarnya di jam berapa itu juga disiapin sama teman-teman sepertinya. Terus bisa Pak, nanti isi langsung aja Mas ya, saya diguapin dulu. Ya wis Pak, saya langsung meluncur gitu, paling 1,5 jam nyampe lah ya. Oh ya wis Mas, saya tunggu nggih Pak. Udah nyampe jalan tuh. Di jalan tuh udah mikir-mikir nih. Kok enggak enak perasaannya kan, udah hari kok ngapain saya harus nyusul ke sana kan. Itu kamu dari mana, Feb? Posisi dari Purworejo? Enggak, udah di Jogja, saya udah di Jogja itu, dari kosan saya ke hotel dulu, ngurusin ngecek kamar segala macam, saya cek dulu kan, siapa tahu bapaknya mau early check in atau apa gitu kan. Ya wis, nyampe sana, Mas, monggo. Udah nih nyampe Gunung Kidul. Terus disiapin udah ruangannya, ya segini lah. Ini. Jadi cuma saya sama ketuanya sama bendaharanya, beliau bapak berdua udah agak sepuh. Oh, bukan dari BPW ya? Bukan, langsung. Jadi beliaunya ini, tamu-tamunya ini enggak pakai travel agent ternyata. Jadi okay. Mereka atur sendiri dan karena udah agak sepuh, jadi semua tuh pakai uang cash gitu loh Mas. Jadi pakai bawa tas yang besar, isinya uang semua gitu. Oke. Wah, itu udah tuh. Udah akhirnya beliau jelasin, Mas, mohon maaf banget ini. Jadinya kita nggak bisa check in. Lu pripun Pak? Iya, ini di telepon atasan harus langsung pulang sekarang. Lah, terus pripun Pak, ini hotelnya semua sudah disiapin ya Pak? Pun karena kemarin Mas Febri juga udah info kalau misalnya pembatalan H-3 atau apalagi sekarang udah hari H itu tetap pembayarannya penuh. Pun ini sudah saya siapkan Mas gitu. Tapi ya wis sambil enak kan Mas, udah nyiapin semuanya. Waduh, saya juga nggak tega sebenarnya mau ngomong gitu. Ya wis, pun Pak, mohon maaf nih Pak, pripun mulai, tapi karena ini karena seperti itu juga saya nggak bisa membatalkan karena juga semua secara sistem juga harus running gitu kan. Ya wis, bapak akhirnya tetap membayarkan sejumlah uangnya tersebut full. Pakai kresek bawahnya. Oh iya, karena kan saya nggak bawa apa-apa kan Mas. Wis, bapaknya cuma bawa tas sama kresek itu. Mas, ini Mas, coba dihitung lagi gitu. Dan bener-bener yang kepok-kepokan itu semuanya cash basis, nggak ditransfer atau apa, karena beliaunya waktu itu bener-bener nggak tahu caranya kalau misalnya transfer gitu. Taunya yang cash basis. Saya ngitung di situ, hitung uangnya gepok per gepok, ya, lembar per lembar gitu. Sendiri atau ada temennya? Sendiri. Cuma sama driver waktu itu. Sudah. Ampun Pak, udah sesuai nggih Pak ini. Nggih Mas Febri, matur sangat nggih. Ini boleh saya bawa nggak Mas? CL-nya, confirmation letternya kan Pak, confirmasinya itu sama ininya Mas, nomor kamarnya. Nggih Pak, betul nomor apa niki? Sopai, nggak apa lah Mas, sekarang nggak bisa nginep. Seenggaknya ini buat kenang-kenangan besok. Kalau udah mau nginep di tempat Mas tapi nggak jadi gitu. Ya wes, akhirnya itu juga ada dinner juga harusnya. Selama 2 malam itu ada 2 kali dinner. Sopanya wes Mas, ini dinernya di box aja, nanti dikasihkan ke yang membutuhkan. Akhirnya iya. Bahkan saya mikir, waduh ini bapaknya udah rugi banyak banget karena nggak bisa menempati, nggak bisa dinner, masih kepikiran untuk berbagi ke orang lain. Itu yang salut banget sih ke ininya, ke bapak-bapaknya itu yang udah sepuh ya, mungkin sekitar 50-an tahun lebih lah mungkin umurnya. Dan ke saya pun nggak pakai marah, nggak pakai apa, ya bener-bener yang ya wis Mas, malih sampun pasrah gitu. Pasrah, ya wis saya bawa itu. Akhirnya pamit ke bapaknya, nggih Pak, dari akan nanti pulangnya hati-hati, semoga sampai rumah dengan selamat segala macam. Nanti kalau misalnya kan harus tes lagi, nanti swab lagi sampai di sana. Nanti saya dikabari mawon Pak kalau misalnya hasilnya gimana gitu. Ya wis, saya pulang ke hotel, langsung kan udah malam tuh. Ke FO, udah ketawa-ketawa anak FO-nya. Iya Mas, baru ngerampok ya gitu. Karena banyak banget saya ngasih ini. Tolong dihitung ya, udah pusing udah hitung itu sendiri aja, saya mau pulang. Udah naruh uang langsung pulang. Kayak yang bener-bener hal kayak gitu tuh yang bikin capek gitu loh, yang kayak menguras mentalnya, hal seperti itu sih Mas kalau sekarang. Karena banyak hal yang
tak terduga yang tiba-tiba terjadi gitu aja, yang kayak mungkin kita mikir ya wes ini bakalan lancar, bakalan apa, ternyata ada-ada aja. Bahkan waktu udah hari H ada-ada aja gitu. Dan uang sebanyak itu ya wah, kepikiran juga sebenarnya. Iya. Aduh, ini kayak merasa bersalah gitu loh, kadang sampai sekarang pun kepikiran juga, tapi ya wes lah, gimana lagi, karena itu emang udah resiko kan di pekerjaan juga emang harus seperti itu, ya wes manut aja kan secara sistem gitu. Gimana lagi, tapi kan Febri juga nggak menyalahi CL kan kalau iya emang semua udah tertera sih, supaya udah tertera semuanya. Cuman karena apa ya, keadaannya kan lagi kayak gini ya mas, beda mungkin kalau ketika masih normal gitu oke lah, nggak apa-apa. Kalau sekarang kan wah udah kayak gini, tapi kita ya nggak bisa apa-apa karena emang semua udah di prepare, semua udah running kan secara sistematis, running segala macam, ya wes nggak apa-apa. Sebentar, tadi Febri bilang kalau dalam kondisi normal itu nggak apa-apa gitu. Enggak, maksudnya masih atau gimana? Agak mending karena kan apa ya, orang kehilangan uang katakanlah 50 juta itu sekarang sama besok. Kemarin waktu normal kan beda lah ya, nyarinya lebih gampang kemarin gitu. Nah sekarang kan kalau nyarinya sulit ya tetap sulit sih Pak. Iya sih, halo. Cuma agak lebih gampang aja gitu. Iya, oke. Kayak gitu sih sekarang, ya wis lah. Tapi kalau yang kemudian cancel terus nggak mau bayar gitu ada apa? Kalau alhamdulillah kalau saya sampai sekarang nggak pernah dapetnya seperti itu. Cuman kalau telat bayar gitu pernah aja. Cuman ada kan dulu sebenarnya udah loyal account nih, jadi ya wes kalau saya ke saya gitu. Jadi dulu atasan saya nih yang suka guyon orangnya emang, tapi guyonnya kadang apa ya, nggak pas gitu. Waktu serius malah guyon. Jadi waktu itu ada 4 bis jadi ngeblok semua kamar. Dan itu 2 malam penuh semua, 2 malam pakai tidur pakai apa, gede banget kan mas. Udah gede banget. Tapi kan saya memang pas belum pandemi ya. Udah pandemi. Tapi masih belum ada masih bisa itu pembatasan masih bisa waktu itu kan. Udah pandemi masih bisa, ya wes nggak apa-apa. Akhirnya udah masuk, udah selesai nih, udah check out segala macam. Waduh, ini paymentnya kan belum ya. Cuman kan saya karena udah loyal account, jadi wes percayalah, tahu rumahnya sering main juga. Ya wes nggak apa-apa gitu. Akhirnya itu udah jam 10 apa harus check out kan. Udah naik bis semua, ketuanya belum turun nih, ketuanya yang dari kliennya kan itu pakai travel agent kan mas. Jadi yang dari perusahaannya itu belum turun bapak piye gitu. Wah, emangnya belum Pak Om? Wah, belum turun nih Pak gitu. Lah, Om itu yang dari BPW. Om itu yang dari yang dari travel agentnya itu. Kan memang kita ngomongnya bahannya Om dan apa gitu kan bahannya. Om bisa apa tunggu aja mas gitu. Terus di lobby kita masih nunggu itu. Nah itu kemana turun. Karena saya juga kurang tahu ya, karena itu kan uangnya besar. Jadi ketika itu dikirim ke rekening itu dia yang nggak langsung masuk gitu loh mas. Dia harus ada tengah waktunya kan untuk masuk gitu. Ya wes. Tapi tunjukin buktinya nih, udah kalau udah ini pun Pak gitu silahkan langsung ikut rombongan aja gitu. Ya wes, akhirnya bapaknya ini ketuanya ikut rombongan, lanjut ikut bis. Nah saya sama yang punya travel agentnya ini masih yus lah kita ngurusin payment. Waktu itu karena kita butuh uang cash banyak gitu, dari accounting kan mintanya cash aja Feb gitu. Ya udah siap, udah kita pulang. Nggak pulang maksudnya ngelipet dulu nih cari makan. Makan dulu ke nasi padang gitu baru ke bank kan, ke bank ngurus gitu loh. Kok iki telepon CM ku pertama akunting dulu nih telepon. Feb kamu di mana? Lagi di bank sih. Kenapa? Lah ini katanya sih adalah orangnya atasan saya. Katanya ini pergi nih tamunya nggak bayar, katanya nggak mau bayar. Terus siapa sih? Kata si Pak A gitu. Loh, enggak sih, ini sama saya kok, tenang aja. Oh lah gimana sih dia? Orang masalah serius malah diguyonin gitu kan. Oke. Udah ya wes, akhirnya udah tuh nggak lama GM-nya nelfon. Pep di mana? Lah Bu, kenapa? Ini bayar nggak? Ini grupnya udah
Udah cek, oh masa nggak belum bayar gitu. Ini mau bayar Bu, tenang aja. Lah katanya dia nggak mau bayar. Ya udah itu, jadi itu bikin satu hotel panik semua. Gara-gara guyonan yang ini nggak mau bayar, lagi kerja sama si Febri sama security gitu. Wah padahal kan security kan nganterin saya biar bawa uang banyak biar aman gitu kan nantinya gitu, intinya kan gitu. Itu bercanda atau nuduh itu? Atau memang orangnya itu bercanda emang orangnya. Emang orangnya suka guyon tapi nggak pas. Ya itu kan lagi harusnya nggak boleh guyon hal seperti itu kan, uang juga kan Mas. Dan itu besar. Kalau 1-2 juta oke lah, itu kan gede banget waktu itu. Bener-bener puluhan juta, saya lupa berapa puluh juta lah, 400 saya lupa. Waduh, puluhan juta ngeri juga. Ratusan. Ya saya lupa ratusan gitu, lumayan banyak kan soalnya. Ya wes akhirnya karena itu prosesnya panjang banget, lama ternyata di banknya. Sampai sore, wah udah lemes tuh. Akhirnya kita dari mobil hotel tuh cuma ngitung uang sama bapaknya. Bapaknya kan nyusul itu yang rombongnya. Wes Feb nih dihitung lagi nih. Waduh aku kurang gue tas Poinnya kan ya wes saya cuma badan tok sama HP sama dompet kan. Ya wes iki wae kerja iki Indomaret iki gonen. Begitu. Ya wes. Ngitung itu kan masih bobokan 10 juta sebelah ini 10, 20, 30, 40. Nih. Ini yang ini kayaknya itu lagi lah, ini kayaknya pas ini 5 juta apa lagi. Ibu wes. Kayak gitu. Udah dateng, ya sampai hotel, bapak ya wes Pak, saya lanjut ya. Aku tak ngurusi grup saya. Ya wes, oh maupun nggih. Hati-hati ya wes, saya langsung akunting. Tak suruh ngitung ya wes, udah nggak mau ini lagi. Setelah nanti telepon aja Ci kalau kurang apa lebih. Itu katanya udah pas tadi, udah tak hitung. Oh iya Feb, tak hitungnya. Udah pakai alat kan. Akhirnya ya wes saya tinggal aja itu karena udah bener pusing kan, udah ke lobby minta bikin kopi biar agak plong dikit. Ya duduk di situ. Pusingnya itu sebenarnya karena guyonannya itu. Iya, karena guyonan ya. Kalau enggak ya kamu biasa aja, enggak ikut stres gitu karena kan. Saya juga santai aja gitu sebenarnya. Kan gara-gara wah ditelepon semua orang, atasan segala macam pada nelpon, takut ini uang pergi itu gimana nggak bayar kan, waduh ngeri juga kan. Iya. Uang sebesar itu. Tapi lama-lama juga mikir, oh iya ini kalau ini nggak layak account ngeri juga sebenarnya kan, uang gede kita nggak tahu orang dari mana gitu ya ngeri. Karena itu udah loyal account, udah sering ke tempat saya, tahu rumahnya juga, sering main ke sana. Ya wis, jadi ya percaya aja gitu. Itu sih. Oh, masih ada ya bisnis tapi basisnya kepercayaan gitu. Karena itu yang mahal sih Mas kalau itu. Karena apa ya? Ketika orang udah percaya nih sama kita, percaya sama produk kita, sama apa ya, sama hotel kita, sama marketingnya, sama segala timnya, kayaknya gimana, ya wes. Kita ibaratnya kalau pas mau kerja pasti langsung ke sini, nggak mungkin kemana-mana. Pasti pilihannya itu. Ya, tapi kalau misalnya someday bikin kecewa apa, misalnya ada yang masalah kamar, masalah apapun itulah. Oh ya wes, nanti bakal nyari yang lain, ibaratnya kan gitu. Kepercayaannya itu yang mahal sebenarnya. Kalau nyari yang baru itu kan lebih gampang. Kita nyari betul. New account itu bakalan gampang, tapi yang maintainnya itu yang susah kadang. Karena kita harus menjaga kepercayaannya, loyalitasnya itu kan yang benar-benar mahal. Jadi biar kita nggak perlu kerja kerasnya lagi, tapi kalau bisa ya apa ya, memaintain apa yang sudah dekat dengan kita, yang sudah loyal dengan kita gitu sih. Ya sih, benar sih, itu sulit. Betul. Karena kan ibaratnya kalau oke lah kita nyari new account yang baru, kita belum harus apa ya, belajar juga nih beliau tipenya seperti apa, pengennya di handle seperti apa, nanti barangnya mau seperti apa, itu kita harus belajar lagi tuh. Tapi kalau udah loyal kan ya wis lah, udah tahu nanti kok orangnya gini, paling DP-nya kecil nggak apa-apa, biayanya paymentnya dia agak belakang waktu udah mau selesai gitu kan, kita sudah tenang kalau udah tahu tipe orangnya seperti apa kan Mas ya. Gitu. FF saya itu mau tanya, ini boleh dijawab boleh enggak ya, terkait dengan harga hotel, harga kamar. Itu kamu kalau sebagai markom kemudian dengan OTA, online travel agent, itu kenapa harganya bisa beda Pak? Iya karena terus atau sama agen-agen itu kenapa bisa beda? Iya sebenarnya gini, kalau kami yang jualan offline kan, kalau kami yang offline, kalau yang OTA kan online ya. Jadi kami memang punya
kewenangan untuk ngasih harga lebih di bawahnya. Jadi kayak karena kalau OTA kan kita patokannya nih misalnya OTA ya wis kita bisa ngasih di bawahnya karena kalau nggak gitu kita nggak dapat. Kalau OTA kan dia mainnya satu-satu. Masuk 1, masuk 2, masuk 3 gitu kan langsung mainnya yang banyak. Bukan yang rombongan ya. Kalau kita main ibaratnya kita apa ya, mancing ikan yang besar. Kalau OTA itu mancing ikan kecil-kecil, ibaratnya ikan lele tapi banyak. Kalau kami nyari yang ikan paus tapi sekali mau dapet tuh susahnya minta ampun. Tapi dapat ya alhamdulillah gitu sih. Kalau itu, di makanya, masa pandemi ini gimana Pep? Lebih banyak yang dari OTA atau? Kalau pandemi memang banyak kan OTA karena apa ya ibaratnya kita kehilangan taring sih Mas yang jualan. Karena kan apa ya peraturannya emang belum bisa kan. Susah juga mau masuk sini PPKM segala macam ya wis. Jadi kita harus nyari cara lain nih, nyari ikan yang lain. Kalau misalnya kita ikannya dulu ikannya yang grup-grup besar-besar, ibaratnya nih kayak government, corporate gitu-gitu. Yuk kita harus nyari yang lain nih, jangan yang luar kota. Mungkin kita nyari meeting-meeting yang di Jogja aja atau apa gitu, wedding yang apapun yang bisa dapat uang sekarang. Mungkin dulu kan kita nggak agak kurang nih kayak wedding segala macam, dulu emang agak kurang waktu zaman normal kita karena lebih ngejar yang lebih ke corporate government itu ya lebih dikejar sama travel agent nanti. Nah ini mungkin gitu. Sekalian wedding berapa Pep? Akad murah banget Mas, karena 30 pack itu cuma 250. Udah sama dekor itu 2.750.000. Iya. Udah sama dekor. Udah sama meals untuk 30 pack. Udah pokoknya udah all in. Mealsnya kalau sekarang di box ya? Karena kan memang peraturannya harus di box ya. Jadi harus sesuai protokol, jadi emang di box. Gitu. Murah banget sih sekarang. Jadi kalau ada yang mau nikah langsung aja WhatsApp 2.750. 30 pack. Terus sama dekornya juga simple dekor. Akad doang ya? Akad. Terus kalau yang lanjut resepsi itu berarti gak boleh atau gimana? Boleh tapi drive thru. Jadi nanti ya wes cuma nyemplungin toh. Terus kan salimnya kan nggak boleh salim kena. Cuma foto-foto, nggih. Selamat Mas, selamat Mbak. Berarti ada biaya tambahan per pax. Iya, per undangannya. Langsung tambahan per pax gitu. Itu pun juga kita pakai apa? Kita bagi-bagi kan, bagi shiftnya. Nanti misalnya itu akadnya kan misalnya dulu sampai jam 11 30 pack, ya wis selesai jam 12 lagi 30 pack lagi, jam 1 30 pack lagi gitu. Jadi meskipun drive thru pun tetap kita pakai jamnya biar nggak crowded kan, biar lebih sama-sama nyaman juga sih. Karena kan kayak tamu pun merasa lebih nyaman dan aman juga kalau nggak terlalu ramai kan. Betul. Ngeri juga sih kayak karena kan yang kita lawan adalah hal yang nggak kelihatan ya. Beda kalau kelihatan kan gampang lawannya, kalau ini nggak kelihatan meh kepiye gitu. Betul. Oke. Kalau di tempatmu udah vaksin semua ya? Pegawai? Alhamdulillah ya. Malah dapat yang pertama itu. Lubang pertama. Yang di Benteng Fredericksburg. Iya. Sama Tania juga itu. Oh iya? Iya, dia ikut yang ngurusi pesona. Oh iya. Kok malah nyebut? Oke, enggak apa-apa. Iya yang pertama kami. Itu juga. Jadi kan ya masih banyak teman-teman yang ragu kan dulu kan. Iya. Efek samping segala macam. Saya juga ngerasain yang kalau yang pertama itu efeknya cuma lapar, habis itu ngantuk. Lapar berat, habis itu ya mungkin ngantuknya gara-gara makan kali ya. Karena waktu itu kita dibeli nasi padang satu hotel itu, harus makan nasi padang semua, akhirnya ngantuk semua. Nggak tahu ini gara-gara nasi padang apa gara-gara vaksin. Itu yang pertama. Kalau yang kedua emang agak demam, jadi saya misalnya vaksin sekarang, tapi demamnya saya besok pulang kerja malam tahu-tahu waduh langsung panas tuh. Panas baginya langsung sehat lagi. Kerja lagi. Habis itu udah aman, nggak ada apa-apa. Gitu tak sih, cuma takut aja sih waktu di shoot gitu kan, kayak ngeri sedap sih lihat jarumnya itu. Iya gitu. Tapi ya untung ya. Untung udah divaksin duluan. Iya, untung duluan. Gelombang pertama, jadi ya alhamdulillah. Udah 2 kali juga kan? Ya 2 kali juga. Mungkin teman-teman yang belum dapat kan banyak yang ini sih nyari di mana-mana. Ada nyari di stasiun, nyari di
klinik-klinik rumah sakit nggak dapat kasihan juga kan. Betul. Makanya ya bersyukur aja sih dapat yang awal, jadi lebih merasa aman gitu. Sip, asik. Oke Pep, mungkin gitu dulu Febri. Terima kasih banyak sudah datang ke sini. Sama-sama. Semoga kapan-kapan bisa mampir lagi ke sini. Amin. Kita ngobrol-ngobrol lagi. Sekali lagi terima kasih Pep. Salam sehat dan bahagia selalu. Salam sehat. Sampai jumpa. Sampai jumpa Mas Heri. Atur nuwun.